Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan menjadikan informasi-informasi terbaru dan viral tentang kasus Vina Cirebon dan kasus Vina Cirebon lagi ya guys ya. Guys, merinding. Video berita lawas tragedi Vina 2016 lalu berhasil ditemukan. Dan isinya, wow gila, bikin merinding. Dan juga sesuai dengan kesaksian Pak Adi dan Pak Ismail, berita yang didapatkan oleh ibu almarhumnya Vina itu juga sinkron begitu ya. Dan sementara itu, penggiat media sosial Krisyanto Yantoni sangat kesal dan murka dengan pengacara Peter Ramadhani yang semena-mena mengancam masyarakat miskin dan sudah jelas-jelas membela yang salah itu semua demi uang. Nah, guys, jangan lewatkan dan jangan di skip ya. Seperti apa videonya, mari saksikan. Let's go. Yeah, let's go. Nah, bagaimana dengan Pitra? Pitra itu orang bayarannya itu Rudiana. Betul. Terus melakukan blunder. Tapi sok bener gitu. Betul. Terus melakukan blunder yang berulang-ulang tapi merasa diri bener. Iya, dia akan dibayar. Pitra. Itu semua karena uang, bro. Narasinya ngancem BK Sakatata. Ya, kalau itu tidak terbukti, Sakatata bisa dituntut hukuman lebih tinggi lagi. Sudah Pak, stop, berhenti ancamanmu. Anda hanya pengacara itu Rudiana. Profesional lah dengan status Anda sebagai pengacara itu Rudiana. Oke? Iya. Jangan ngancam-ngancam rakyat. Anda hanya seorang pengacara. Betul. Juga itu ibu siapa? Iya, jadi geram juga lihat si cebol ini ya. Ngancam-ngancam si Dede. Anda belum di penjara, nanti kalau di penjara baru tahu kau nangis kau. Iya. Jangan ngancam rakyat, Bu, bajingan kau. Tuh, mam. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Sakatatal, Dede, Liga Akbar, mereka juga punya hak hukum. Mereka juga punya hak hidup yang layak sebagaimana undang-undang hak asasi manusia. Mereka juga punya hak mencari keadilan bagi dirinya. Jangan diancam-ancam. Betul. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihambat-hambat langkah hukum yang sedang mereka lakukan. Sok ngancem. Iya. Ya, si Pitra sama ibu siapa itu namanya itu. Iya. Sok ngancem. Anda ngancam siapa? Apakah Anda warga negara Indonesia istimewa? Itu si Pitra pengacaranya itu Rudiana. Tolong jawab. Apakah Anda warga negara Indonesia istimewa? Anda dan saya sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Betul. Anda bukan warga negara istimewa. Kita semua sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Jangan sok ngancam orang. Kalau PK-nya itu tidak terbukti, Sakatatal bisa dituntut hukuman yang lebih tinggi. Mana ada proses hukum seperti itu? Ya, mana ada? Peninjauan kembali itu kepentingannya adalah untuk membuktikan apakah Sakatatal ini betul-betul tidak bersalah seperti argumennya ataukah tidak. Hanya itu yang dicari. Iya. Dalam sidang pengadilan, dalam sidang peninjauan kembali, dugaan keterlibatan Sakatatal, itu saja, kepastian itu yang dicari. Jadi jangan ngancam-ngancam Sakatatal. Kalau tidak terbukti, maka Sakatatal bisa dihukum lebih berat lagi. Hukum dari mana? Sok ngancam supaya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Supaya Sakatatal menjadi kecut, supaya Sakatatal merasa takut lalu mengundurkan diri dari kasus ini, upaya peninjauan kembali. Iya. Begitu harapannya. Iya. Pitra, Pak Pitra, pengacara yang terhormat, yang sebentar-sebentar jadi pengacara, sebentar-sebentar jadi ustaz. Pak Pitra, apakah Anda sengaja mengirim sinyal yang sifatnya mengancam, mengintimidasi begitu, supaya si Sakatatal itu ketakutan, Sakatatal itu mulai kecut hatinya, kemudian menarik diri dari proses peninjauan kembali,
dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus kematian Vina Cirebon? Itu harapan Anda? Iya. Untuk mengelabui polisi. Iya, seperti itu adalah taktiknya si Fitri ini ya. Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat. Gila, sampai merinding ini ya. Sebagai korban kecelakaan. Nah, ini adalah video lawas waktu 2016 lalu nih guys. Dan Kabupaten Cirebon inilah jasad Eki atau Rezki, anak anggota polisi, dan Vina, pacarnya ditemukan. Keduanya ditemukan tergeletak tewas pada Sabtu malam 27 Agustus lalu di samping motornya. Dengar kecelakaan. Awalnya apa? Ngaduk trotoar sama. Nah, benar kan kecelakaan katanya? Laporan korban terlibat kecelakaan tidak sepenuhnya diterima keluarga korban. Keluarga korban menemukan kejanggalan. Motor tidak rusak dan tiang listrik masih utuh. Jadi itu tuh rasa heran gitu. Kok masa tabrakan di trotoar sama nyabet tiang listrik kok gitu, saya bilang gitu. Tapi ya habis namanya saya udah tua, nggak ngerti ya. Di bagian mana aja Bu itu lukanya Bu? Lukanya bagian kaki aja sama kepala. Parah Bu. Sama muka geseng. Lebam mama. Kejanggalan ini membawa polisi untuk menyelidiki lebih dalam laporan kecelakaan tunggal ini. Hasilnya korban diduga dibunuh. Korban Rezki dikeroyok dan Vina diperkosa bergiliran oleh 11 kawanan geng motor. Kita yakin bahwa ini memang kasus pembunuhan yang dilakukan kepada korban. Kita melakukan upaya-upaya penangkapan terhadap para tersangka dan kita berhasil menangkap 8 orang tersangka. Awalnya 7. Setelah itu beberapa lama berikutnya tertangkap lagi 1, jadi 8 kita tangkap. Dari jumlah tersangka 11 orang sementara. Di lahan kosong di kawasan Majesem, Cirebon inilah Rezki dihabisi kawanan geng motor dan Vina pacarnya diperkosa secara bergiliran hingga tewas. Lah, kemudian setelah mereka berhasil, setelah memukul dengan bambu, terjatuh, kemudian mereka dibawa kembali ke TKP awal. Iya. Di mana terjadi pelemparan batu di awal. Dari mana nih guys polisi ini mendapatkan keterangan seperti itu? Kemudian tempat wanitanya diperkosa dan kedua-duanya meninggal dunia di TKP. Setelah itu korban ini dibawa kembali ke flyover Rayap tadi, yang tadi pada saat mereka kejar dan tertangkap di sana. Mereka bawa ke sana agar seolah-olah atau seakan-akan itu adalah kecelakaan wanita. Keluarga korban berharap pelaku dihukum Gila. seberat-beratnya. Nama siapa itu Pak? Namanya ada di depan masa tuh kurang tahu namanya siapa. Tapi dari geng motor benar Pak? Atau dari geng motor. Nah, geng motornya Iya. apa itu nggak tahu. Nah, Dari kita sih menyerahkan apa sama polisian. Apa enaknya hukumnya. tapi dari Bapak kan sebagai keluarga berharap. iya ini sepertinya keluarga Vina waktu itu sudah mendapatkan pinggiran opini ya dari Polisi berita masih gitu. memeriksa ke-8 orang yang diduga terlibat pembunuhan Rezki dan Vina. Untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, polisi akan membongkar kuburan korban dan melakukan otopsi jenazah kedua korban. Nah, oke, mantap. Berarti benar ya apa yang disampaikan polisi waktu itu dengan kesaksian yang dengan keputusan yang ada pada 2016 lalu ini berbeda. Sebab yang awalnya itu diduga keluarga Vina mendapatkan berita kalau anaknya dan Eki mengalami kecelakaan begitu. Tapi ada yang janggal begitu ya. Nah, kemudian lagi polisi juga menyampaikan ternyata bukan kecelakaan tetapi adalah bentuk tindak pembunuhan begitu ya terhadap Eki dan Vina. Dan kata-kata itu dari mana didapatkan oleh polisi? Sepertinya itu sudah jelas diatur ya, seperti pemerkosaan begitu ya, dan tempatnya di mana begitu ya, ini pelakunya, itu pelakunya, begini begitu ya. Itu hal tersebut dari mana didapatkan oleh polisi. Sementara hasil putusan sidang waktu itu tidak seperti itu ya. Kalau ada
benar-benar pembunuhan lalu ada penusukan. Di hasil sidang waktu itu tidak ada sobek di bajunya begitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menilai guys ya, antara hasil putusan sidang 2016 dengan berita yang disampaikan oleh konferensi pers waktu itu oleh polisi itu berbeda ya. Nah, itulah ya guys ya. Jadi ini sepertinya kasus ini sangat membingungkan dan saya sendiri juga sangat bingung nih ya guys. Gila. Oke guys, terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.